pantau untuk pergerakan indeks harga saham gabungan ini cukup unik ya. Setelah kemarin kita cukup diguncang begitu ya dengan penetapan tarif 32% oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tapi rupanya tidak mengganggu penguatan yang terjadi pada equity market kita. Apa sebetulnya menjadi perhatian dari para pelaku pasar dan keyakinan ya untuk equity market kita ini bisa terus menguat? Ya, hari ini sayangnya ISG nggak matching ya sama baju Anda hari ini ya, kalau kita lihat. Dan memang hari ini ternyata ISG mampu menghijau. Jadi sebenarnya kita kan udah bisa melihat ya, udah mendengar bahwa penetapan tarif itu sudah diberlakukan. Tapi ingat, masih ada masa negosiasi hingga 1 Agustus. Dan di mana Indonesia saat ini sedang berjuang untuk negosiasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita kan banyak juga ya impor dari Amerika Serikat, itu ada minyak, ada bensin, ada beberapa produk juga, ada gandum. Jadi harapannya dengan negosiasi ini nantinya bisa juga mendorong tarifnya bisa jadi lebih kecil. Tapi sebenarnya yang menarik, kenapa hari ini ESG akhirnya berhasil menguat? Menurut saya dari sisi negosiasi ada hal lain juga nih sebenarnya, Iva, yang memang menarik, yaitu saham-saham IPO. Hari ini ada 2 saham IPO, CDIA dan juga Koin yang listing. Dimana kalau kita lihat market cap-nya ini mencapai triliunan. Jadi memang menopang kinerja ISG di hari ini. Ditambah lagi saham IPO yang kemarin yang sudah listing, hari ini juga masih naik, ada PSAT. Jadi menurut saya saham-saham IPO yang memang mendongkrak kinerja ISG hari ini salah satu penopangnya, dan juga memang beberapa saham-saham di komoditas emas terutama juga menjadi penopang, dan di sektor properti juga menjadi penopang di hari ini. Oke, baik. Nah, seberapa kuat sebetulnya nanti indeks harga saham gabungan kita atau IHSG kita menguat begitu? Tadi Anda sampaikan bahwa memang ada faktor IPO ya cukup besar porsinya untuk menopang laju IHSG kita berada di zona hijau. Tapi seberapa kuat artinya penguatan ini masih akan berlanjut ke depannya, apalagi juga proses negosiasi juga masih terus berlanjut, Susi? Ya, kalau saya melihat untuk sesi 2 hari ini pasti menghijau ya. Saya sangat optimis sekali menghijau. Cuman mungkin biasanya ISG karena kan sekarang sedang di fase sideways gitu ya, sedang di fase konsolidasi. Jadi kadang-kadang ISG kalau sudah naik harus turun lagi, naik turun lagi. Apalagi kalau hari ini sebenarnya diperhatikan ISG tuh naiknya tuh lompat. Jadi dia ada gap di level 6.904. Jadi menurut saya harus tutup di situ dulu untuk melanjutkan kenaikan. Kemungkinan besok ataupun lusa menuju akhir pekan harus ditutup dulu tuh gapnya sebelum melanjutkan kenaikan ke level yang setidaknya paling tidak itu menyentuh level 7.000-an. Artinya masih ada potensi untuk koreksi teknikal begitu ya di sepanjang pekan ini. Betul. Oke, di satu sisi ketika kita breakdown ya, sekali lagi kan memang sentimen utama ini masih dari Amerika Serikat begitu, penerapan tarif, dan ini juga mungkin akan berimpact kepada sektor manufaktur kita begitu. Apakah ini terlihat artinya dengan saham-saham yang cukup erat kaitannya dengan hubungan dagang kita dengan Amerika Serikat? Ya, pasti perlu diperhatikan sektor-sektor yang memang istilahnya banyak ekspor ke Amerika Serikat. Kita kan impornya banyak kan minyak. Tapi untuk ekspornya kita itu ada mesin peralatan listrik, ada karet, ada pakaian juga, ada daging dan produk hewan air kemasan. Jadi menurut saya beberapa produk-produk ini yang perlu dicatat bahwa kemungkinan nanti akan terdampak penurunan permintaan gitu. Atau kenaikan, karena efeknya kan ketika tarifnya mahal, harga barangnya jadi mahal, sehingga permintaan jadi turun. Mungkin itu. Tapi menurut saya harapannya nih negosiasinya bisa berhasil, bisa menguntungkan kedua belah pihak. Karena kan kita juga mitra strategis juga ya untuk US.